Bestnya, banyak sekali pengalaman menarik dia mengelilingi Indonesia. Sweet story. Di pandangan pertama. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Untuk orang yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official, saya Riza dan saya berasal dari Sabah, Malaysia. Saya banyak membuat konten reaction dalam channel Riza Official. Consider to subscribe my channel kalau kamu belum subscribe, dan jangan lupa untuk turn on notification supaya kamu tidak ketinggalan dengan any video yang akan Riza update. Oke? Untuk reaction video yang seterusnya pada kali ini, Riza akan mereaksi sebuah video yang bertajuk Dari Kecil Sampai Nikah Pasti Nangis Dengar Ceritanya Bule Paling Indonesia dari channel Klaim Bule Minang. Riza sendiri kurang pasti ini video tentang apa, jadi sama-sama lah kita saksikan ini video ya guys. Sama-sama kita tengok apa cerita di sebalik itu tajuk dalam video tuh. Jom kita saksikan sama-sama video tersebut. Enjoy watching and don't skip. Oke, ini dia guys. Wow. Hari ini saya mau berbagi cerita yang terpenting dalam hidupku. Saya sekarang Video dia dari sedang kecil. berbagi dengan hati yang tulus, mulia, dan jujur. Sering ada orang-orang yang nanyakan kepada saya, kenapa kamu bisa suka Indonesia? Sekarang, dengan video ini, saya akan menerangkan kalian semua. Nama saya Clementine. Saya berasal dari Les Sables-d'Olonne di Prancis. Oh, dari Les Prancis. Sables-d'Olonne adalah kota kecil di Prancis Barat yang dikelilingi Samudra Atlantik. Saya tidak bisa tinggal jauh dari laut, dari pasir, dari alam. Aku bisa dipanggil anak pantai kah? Impian saya dari kecil adalah jadi dokter monyet. Impian anak-anak lain adalah jadi artis atau pembisnis. Impian saya sendiri adalah tinggal di alam dan membahagiakan orang-orang yang tidak mampu dan obati binatang-binatang yang disakiti oleh manusia. Ibu saya sering bilang, saya anak yang sangat tulus dan selalu mau membantu orang-orang. Oh, itu bapaknya. Dari kecil. Kata pertama yang saya sebut sebagai bayi itu bukan mama atau papa sama dengan anak-anak lain. Tetapi kata pertama yang saya sebut sepanjang hari sampai orang tua saya bosan adalah bule. Bule. Waktu saya masih bayi, orang tua saya belum kenal dengan Indonesia, belum tahu arti bule. Sekarang, kami ingat ini dan berpikir takdir saya sudah jelas dan Tuhan sudah memberi saya dan keluarga saya tanda-tanda dari dulu. Wow. Saya harus pergi ke Indonesia. Saya Bestnya, selalu bersyukur. masa-masa kecil Saya dia dipenuhi mendapatkan dengan masa kecil yang banyak lebih sekali dan pengalaman luar biasa. menarik dia mengelilingi Dikelilingi Indonesia. dan didukung oleh keluarga yang terbaik. Masa kecil yang penuh dengan cinta, perjalanan, momen-momen yang sederhana Wow. tapi yang berkualitas. Perjalanan yang merubahkan hidupku selamanya adalah tahun 2008. Pastinya Pertama sangat kali mengharukan. aku menginjak tanah air Indonesia. Tahun 2008. Wow, cukup lama sudah. 13 tahun yang lalu, saya menginjak tanah air. Orang tua saya sebagai petualang ingin membawa saya dan kakak saya ke Indonesia. Mereka memilih Pulau Bali. Sejak perjalanan itu, sejak detik pertama saya mendarat di Indonesia, saya tahu perjalanan itu lebih dari liburan biasa. Saya sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara adopsi saya. Negara Perjalanan adopsi. itu merubahkan hidupku untuk selamanya. Dia begitu menghargai negara Indonesia, guys. Dan disitulah
mulai cerita yang tercantik di hidupku antara Indonesia dan saya. Kebanyakan orang asing pikir Indonesia adalah Bali saja. Padahal Indonesia adalah negara yang benar-benar besar dengan lebih dari 17.000 pulau, 750 bahasa daerah, dan 290 juta masyarakat. Cukup luas. Yang saya suka dalam perjalanan adalah temukan dunia dan temukan budaya baru dengan mata yang pahami dan ramah. Baby, apa Yang saya paling suka itu bisa berkomunikasi bersama masyarakat, mencoba masakan yang khas dari Indonesia, dengar cerita-cerita orang kampung, dan belajarlah tentang hidup mereka. Setelah liburan saya di Indonesia, kami pulang ke Prancis. Di rumah, kami selalu berbicara tentang Indonesia, tentang memori-memori kami di sana. Kami sangat rindu kepada Indonesia, suasananya, budayanya, kebaikan masyarakatnya. Beberapa bulan kemudian, orang tua saya membeli tiket pesawat untuk pergi lagi ke Indonesia. Negara saya jauh dari Indonesia, 18 jam naik pesawat. Saya paling takut naik pesawat itu, tetapi demi Indonesia, saya berani lakukannya 18 jam, guys. Lamanya perjalanan dia. Sejak tahun 2008, kami setiap tahun Masya pergi ke Allah, Indonesia. pemandangan Kami yang kelilingi sangat-sangat Indonesia. menenangkan. Pertama, kami ke Bali. Setelah itu, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Mentawai, dan banyak lagi. Cukup banyak tempat yang dia keliling, guys. Teman-temanku di Prancis pernah tanya kepada saya, "Clem, kamu nggak bosan pergi ke Indonesia setiap tahun?" Selalu saya jawab, tidak pernah akan bosan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang tercantik bagiku, masyarakat yang terbaik bagiku, dan negaranya sangat luas, tidak akan pernah bosan seumur hidup. Ketika saya pulang ke Prancis, guru-guru sering tanya ke saya, "Clem, kali ini kamu libur di mana?" Sering saya ceritakan tentang perjalanan saya di Indonesia. Kali ini saya pergi berenang dengan penyu laut di Sumatera. Saya bertemu dengan orang Mentawai di Siberut. Saya naik Gunung Bromo di Jawa. Atau saya melihat seremoni Kastoraja. Saya bertemu orang utan di Kalimantan. Atau saya melihat ribuan ikan hiu di bawah kaki saya. Wow, bestnya. Indonesia mencuri hatiku. Dan walaupun saya lahir di Prancis, walaupun kebangsaan saya masih Prancis, hatiku dan pikiranku selalu Indonesia. Perjalanan bukan hanya saja pergi ke pantai dan minum jus. Itu lebih dalam dari itu. Perjalanan bisa perbaiki hati kami, bisa hajarin prinsip hidup yang penting, bisa merubahkan hidup seseorang. Ketika saya di Indonesia, hati kecilku bahagia. Saya bisa menjadi diri sendiri tanpa memikirkan orang lain yang menilai saya. Di Indonesia, saya belajar semua prinsip hidup, sama dengan ikhlas, hormati, dan kebaikan. Waktu Bikin saya 11 terharu. tahun, saya sudah Tengok bilang video kepada ini, orang guys. tua saya, jodoh saya orang Indonesia. Saya yakin saya akan nikah sama orang Indonesia. Suatu hari, ibu saya pernah ketemu dengan dukun Prancis. Dukunnya bilang, anak perempuannya akan lakukan hal-hal yang luar biasa di tanah air dan akan bertemu dengan jodohnya. Hidup saya sudah berubah sejak pertama kali saya menginjak tanah air. Tapi hidupku berubah sekali lagi sejak saya bertemu dengan jodoh saya. So sweet. Inilah jodoh saya yang lembut, yang manusia terbaik yang saya pernah bertemu. Sedangkan saya ceritakan ini,
air mata saya hampir turun. 4 tahun yang lalu, Tuhan membuat jalan kami bertemu. Itu hari yang terpenting dalam hidupku. Pertama kali mata saya melihat dia, saya langsung jatuh cinta kepadanya. Itu yang bisa dipanggil Sweet jatuh story. cinta di pandangan pertama. Sedangkan kami LDR, kami telepon setiap hari, sampai 2 jam, 3 jam, dan kadang-kadang lebih. Kami masih anak-anak kecil. Saya baru 18 tahun dan Daniel baru 22 tahun. Tapi kami sudah yakin satu sama lain, sampai Daniel melamarkan saya dan saya terima. Menikah dengan Daniel adalah keputusan yang terbaik dalam hidupku. Saya tidak pernah Cantiknya dia membayangkan mempunyai berpakaian suami apa itu? sebaik ini, Baju tradisi di ini, Indonesia. dan seluar biasa ini. Saya tidak pikir bisa mencintai seseorang sekuat ini. Dan sejak detik pertama saya melihat Daniel, saya tahu cinta ini akan abadi untuk selamanya. Sejak Begitu 4 cintanya tahun dia bersama, dengan negara kami Indonesia. masih sama dengan anak-anak kecil yang tertawa terus tanpa alasan. Tidak butuh kata-kata untuk menjelaskan apa yang dalam pikiran kita. Cuma mata aja yang bisa jelaskan. Ini cinta yang tanpa syarat apapun dan tanpa batasan apapun. Setiap hari saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk memberi saya jalan hidup dengan manusia terbaik di dunia. Terima kasih sayang untuk selalu mendukung saya, dan terima kasih atas cinta yang kamu memberi ke saya setiap hari. Aku mencintaimu selamanya. Oke guys, jadi itu dia reaction Riza terhadap video dari channel Klaim Bule Minang. Jadi ini pertama kali Riza dapat tahu tentang channel ini, tentang Klaim dan Daniel, dan tentang pengalaman-pengalaman luar biasa, pengalaman yang sangat-sangat menarik dia di Indonesia. Satu video yang bagi Riza cukup mengharukan, walaupun dia bukan warga Indonesia, tapi dia bisa begitu cinta, begitu sayangnya dia dengan negara Indonesia. Dan apa yang menariknya lagi, dia bertemu jodoh dengan orang Indonesia. Jadi thank you so much kepada orang yang sudah merequest Riza untuk react ini video. It's a good story. Dan terima kasih juga kepada kamu semua yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Riza Official. Oke? Bye, see you in the next video. Assalamualaikum.